Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, saya perawat Isnaini. Di sini nanti kita akan melakukan bincang-bincang tentang ASI eksklusif, di mana tujuannya agar Ibu lebih mengetahui dan memahami tentang ASI eksklusif ya Bu. Iya, Mbak. Sebelumnya untuk identitas bisa disebutkan nama dan alamatnya Bu. Nama saya Suryati, alamat Kerten, Karanganyar. Oh baik, nanti kita akan melakukan bincang-bincangnya sekitar 15-30 menit. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak, Mbak. Baik, apakah Ibu sudah siap jika kita melakukannya sekarang? Sudah. Baik, untuk tujuan khususnya nanti agar Ibu bisa mengetahui pengertian, manfaat, kemudian kandungan ASI, cara memperbanyak ASI, bagaimana cara memerah ASI, seperti itu ya Bu. Iya, Mbak. Baik Ibu, sebelum lanjut ke materi, apa yang Ibu tahu tentang ASI eksklusif sebelumnya? Yang saya tahu ASI eksklusif itu ASI yang diberikan untuk bayi yang baru lahir sampai umur 6 bulan. Baik Ibu, sudah baik. Jadi kita lanjut ke ASI dulu. ASI adalah merupakan jenis makanan yang dapat memenuhi kebutuhan bayi baik dari fisik, psikologi, sosial, dan spiritual, di mana di dalamnya terdapat antibakteri dan anti jamur. Seperti itu ya Bu. Iya, Mbak. Kemudian apa yang dimaksud dengan ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI kepada bayi sedini mungkin, bisa sejak lahir, setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan apapun hingga 6 bulan. Jadi di sini maksudnya ASI eksklusif itu selama 6 bulan full bayi diberi oleh ASI dari ibu, tidak diberi tambahan apapun selain ASI seperti air putih, teh maupun makanan yang lain. Seperti itu Bu. Iya, Apakah Mbak. sudah paham? Sudah. Baik Ibu, lanjut. ASI eksklusif haruskah? Kenapa kok bayi itu harus diberi ASI eksklusif? Jadi karena ASI eksklusif itu diberikan selama 6 bulan tanpa ditambah makanan apapun, bisa memberi manfaat seperti meningkatkan ikatan batin antara ibu dan anak. Kemudian seperti di awal tadi kan ASI itu mengandung banyak manfaat ya Bu, seperti antibakteri, anti jamur. Jadi sangat baik untuk pertumbuhan si bayi, seperti itu. Lanjut Ibu ke kolostrum. Jadi kolostrum adalah ASI yang dikeluarkan dari payudara pertama kali setelah bayi lahir. Cairannya berwarna kuning hingga oranye, kental, lengket, dan terkadang bening. Jumlahnya hanya sekitar 3-5 sendok teh. Jadi kolostrum ini memang ASI yang pertama kali keluar dari payudara ibu setelah melahirkan. Untuk komposisi dari kolostrum sendiri, ada yang pertama kayak antibodi Bu. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh si bayi, untuk melindungi dari infeksi dan alergi pada bayi. Kemudian ada sel darah putih untuk melindungi terhadap infeksi pada bayi. Ada laksatif atau pencahar yang membersihkan mekonium. Kemudian kayak vitamin A yang bisa menyehatkan mata pada bayi, juga mencegah berbagai infeksi. Seperti itu ya Bu. Iya, Kita Mbak. lanjut. Berikut ini merupakan komposisi yang terdapat dalam ASI. Ada lemak, ada protein, ada kolesterol, ada karbohidrat, dan juga vitamin dan mineral. Maka kenapa kita harus memberikan ASI kepada bayi? Karena dia sudah terpenuhi dari vitamin-vitaminnya ya Bu. Oh, iya, Mbak. Untuk keunggulan ASI, ASI adalah merupakan makanan terbaik dan bergizi sempurna bagi bayi. Kemudian ASI juga membuat bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Karena ASI itu gratis, kemudian mudah tersedianya, juga aman bagi bayi karena langsung dari kayak gambarnya dari pabriknya seperti itu ya Bu. Jadi nggak terkontaminasi apapun seperti itu. Kemudian ASI juga sebagai alat kontrasepsi alamiah bagi ibu. Jadi kalau ibu itu bisa ASI eksklusif selama 6 bulan full, itu bisa menjadi kontrasepsi alamiah buat ibu sendiri. Seperti itu. Iya, Mbak. Lanjut, kebutuhan gizi bayi dan anak di bawah 2 tahun.
Berikan bayi hanya ASI saja tanpa tambahan makanan apapun, karena memang ASI ini kandungan vitaminnya sudah banyak, jadi tanpa perlu tambahan itu tidak apa-apa Bu, sampai umur di bawah 2 tahun. Kemudian setelah 6 bulan beri makanan tambahan dan tetap teruskan pemberian ASI hingga usia 2 tahun. Jadi ASI eksklusif kan tadi dari 0 sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan bisa diberikan pendamping ASI seperti makanan tim atau bubur bayi seperti itu Bu, hingga 2 tahun pemberian ASI-nya seperti itu. Jadi boleh diberikan makanan itu setelah umur 6 bulan ke atas ya Mbak? Iya betul sekali Ibu. Jadi bayi itu membutuhkan makanan pendamping ketika umurnya di atas 6 bulan. Bisa diselang-seling tapi ASI tetap juga jalan hingga umur 2 tahun. Begitu Bu. Oh iya Mbak. Baik, kita lanjut untuk ini, berikan ASI eksklusif pada bayi kita hingga usia 6 bulan. Jangan diberi susu formula karena susu ASI itu udah lebih baik daripada susu formula ya Bu. Kemudian teruskan pemberian ASI hingga bayi berumur 2 tahun di samping pemberian makanan tambahan. Terus memberi ASI hingga umur 2 tahun plus ditambah makanan tambahan seperti itu. Bu, lanjut bagaimana cara menyimpan ASI perah. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah diberi penkes? Bagaimana cara memerah ASI yang betul? Sudah Mbak. Oke, bagaimana Bu? Kita bisa flashback sedikit. Oh, yang pertama cuci tangan, kemudian jempol di atas puting, jari-jari lain di bawah, Ya. Kemudian kita Mengurut ke arah puting. Ya, betul sekali. Baik Ibu, sudah bagus sekali. Kemudian sekarang cara menyimpan ASI perah yang benar. Jadi yang pertama gunakan wadah yang sesuai untuk menampung ASI seperti plastik bersih, gelas bertutup atau botol ASI ya Bu, botol susu biasa itu. Jika memungkinkan letakkan ASI di tempat yang dingin, jadi disimpannya di freezer seperti itu. Dalam suhu ruang atau kamar ASI perah bisa tahan 6 jam. Kemudian jika di dalam kulkas, ASI perah tahan selama 24 jam. Jika di dalam freezer bisa tahan selama 3 bulan seperti itu. Sebelum diminumkan ke bayi, cairkan ASI beku dengan memindahkannya ke bagian tengah kulkas atau ke suhu ruang yang hangat. Kemudian hangatkan ASI perahnya Bu, baru diminumkan ke bayi. Jadi kan tadi ASINya dingin, beku. Nah, itu dicairkan dulu, kemudian dihangatkan, baru diberikan kepada si bayi agar bayi kan mudah kedinginan ya Bu, seperti itu. Sudah paham Bu? Sudah Mbak. Oh iya.